masih ada kegiatan sebelumnya ini. Ya, jadi hari ini presentasi yang mulai dari aura bedalotong sendiri berisi dan yang basah dia berbentuk tub dan isinya ada 100 ml. Sedangkan yang bubuk dia berbentuk standing pouch dan isinya ada 100 gram. Untuk harganya yang bubuk ini seharga 20.000, sedangkan yang basah ini seharga 15.000. Selanjutnya yaitu progres dari aura bedalotong. Progres dari aura bedalotong sendiri yaitu dari segi penjualan. Penjualan kami pada bulan Maret hingga Juni ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data penjualan dan diagram tersebut. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan bedalotong pada Maret hingga Juni mengalami peningkatan. Penjualan bedalotong bubuk pada Maret hingga Juni mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan total penjualan yaitu 98. Sedangkan pada bedalotong bubuk di bulan Maret hingga bulan Juni dia mengalami naik turun dengan total penjualan 71. Namun bila dilihat dari penjualan di bulan November sampai Januari dan di Maret dan Juni, penjualan bedalotong kami mengalami peningkatan yang lumayan banyak dengan total semuanya yaitu bedalotong basah 172 dan bedalotong bubuk 104. Selanjutnya yaitu break even point. Break even point pada bedalotong basah yaitu ada pada 89 unit, sedangkan pada bedalotong bubuk ada pada 64 unit. Jadi bila dilihat dari data penjualan sebelumnya dapat dikatakan bahwa produk kami sudah mencapai titik impas atau sudah DIP. Selanjutnya salah satu strategi penjualan yang kami gunakan yaitu dengan menambah beberapa reseller hingga luar kota Palu dan menambah beberapa mitra penitipan. Sebelumnya kami hanya memiliki 3 reseller dari kota Palu, 1 dari Watu Sampu, dan selanjutnya kami memiliki reseller tambahan dari luar kota yaitu dari Kota Raya 1 dan dari Sausu dan dari Lampung. Sedangkan dari mitra sendiri sebelumnya kami hanya memiliki 4 mitra dan mitra itu adalah tempat penitipan, tempat yang kami titipi barang produk kami. Pada mitra sendiri kami penambah mitra yaitu 2 pada kios Anda dan kios Putri. Untuk penjualan reseller kami sudah melakukan 2 kali pengiriman di luar kota yaitu di Kota Raya sebanyak 20 pieces. Sedangkan untuk di mitra kami sudah beberapa kali menitipkan produk lebih dari 3 kali di kios Berkah dan di kios Alif. Berikut data pelanggan kami. Dari data pelanggan ini dapat disimpulkan bahwa pelanggan paling banyak aura bedalotong, tipe pelanggan aura bedalotong paling banyak yaitu dari eceran. Namun di bulan Maret hingga Juni kami mengalami peningkatan pelanggan di reseller yaitu sampai 50 pieces produk. Dan untuk mitra sendiri dia lebih banyak di bedalotong bubuk. Bedalotong bubuk yaitu 31 pieces. Hal ini dapat dilihat dari data pelanggan dan diagram tersebut. Berikut 6 tempat penitipan produk kami atau mitra kami. Yang pertama ada di fotokopi Sulfar Mandiri yang ada di Jalan Untar 1, yang kedua di kios Asden 2 di Jalan Kelinci nomor 1, selanjutnya di kios Berkah di Jalan Rambutan, dan di kios Alif di Jalan Samratulangi, dan yang terbaru ada di kios Anda di Jalan Kelok dan di kios Putri di BTN Pusket Blok K8. Kami juga telah mendaftarkan produk kami di marketplace Shopee. Namun di marketplace Shopee ini kami belum ada pemesanan.
Kami juga melakukan beberapa promosi di Instagram seperti di kue Ramadan. Dan insight yang kami dapat di sini, kami memiliki beberapa followers tambahan, kurang lebih ada 10. Dan kami juga melakukan promosi melalui teman, yaitu dengan meminta teman kami untuk menstorikan di Instagram mereka akun Aura Berdalotong, dan insightnya yaitu kami mendapatkan kurang lebih 25 followers. Kami juga sudah mendaftar di Google Business. Apabila kita mencari nama Aura Berdalotong di Google, akan muncul gambar seperti ini. Kami juga sudah memiliki nomor induk berusaha. Berikut analisis kinerja berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan kami. Kekuatan kami berasal dari produktivitas tim Aura Berdalotong yang semakin meningkat dan meningkatnya penjualan produk, serta sudah memiliki FIB atau nomor induk berusaha, memiliki beberapa pelanggan tetap, dan memiliki reseller tetap hingga di luar kota Palu. Kelemahan dari kami sendiri yaitu keterbatasan budget dalam melakukan promosi dan belum memiliki izin BPOM. Peluang dari luar yaitu adanya kerjasama dengan mitra-mitra yang dapat dititipkan produk dan adanya pembelian dari luar kota. Sedangkan ancaman kami yaitu banyaknya pesaing dengan usaha yang sama. Berikut laporan keuangan dari Aura Berdalotong. Dalam laporan keuangan ini yang kami tampilkan ada laba rugi. Dari laba rugi tersebut dapat dilihat bahwa pada bulan September dan Desember atau pada semester lalu kami masih mengalami rugi, yaitu minus 114.000. Namun pada bulan Januari hingga Juni ini kami sudah mendapatkan profit sebanyak 2.121.000. Boleh bertraktir. Selanjutnya yaitu laporan arus kas untuk periode Juli. Pada periode Juli ini arus kas bersih kami ada 2.077.000. Berikut strategi penjualan dari Aura Berdalotong untuk depannya. Kami akan membuat varian Berdalotong terbaru. Di sini kami akan membuat produk dengan bahan baku terbaru. Namun di sini kami masih melakukan beberapa kali percobaan untuk dapat memasarkannya. Selanjutnya kami juga akan memperkenalkan Aura Berdalotong hingga di luar kota Palu. Kami juga ingin menambah reseller lebih banyak lagi di luar kota Palu. Selanjutnya menambah reseller hingga di luar kota Palu. Dan menambah mitra penitipan hingga menjangkau pasar kecantikan. Di sini kami ingin mencoba untuk bekerja sama dengan toko-toko kecantikan. Karena sebelumnya kami masih menjangkau di kios-kios. Sekian dari kelompok kami. Berikut video dari Aura Berdalotong. I think I'm in love, saying way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I'll be moving cautious. I can feel no pain, rolling up, I'm so exhausted. I'll be so exhausted. Whoa, I'll be so exhausted. I close my eyes, I see the vision. All this weed and got me lifted. Pour four and then I finish tonight. I told my mama that I'm with it. Got it all like this, my kitchen. Middle finger to these bitches up, aight. Cause I'ma do it my way. Shit just like the flu, ayy. Shawty said she loved me. I told her, who are you, ayy? I ain't with that lame shit since I took at your brain, bitch. All these niggas talking, fuck about what they saying. GTA on wasted. Lately I've been anxious. I'm so done with this fake shit. I'm so done with you. I'm so done with you. Whoa,
another blunt, getting lost, I'm never found. Guess I'm never good enough for these bitches in my town. I don't really give a fuck, I'm a king like with my crown. Can't think about tomorrow, cause it all gon' hold me down. I done made it through the storm, I ain't talking NBA. Mama knew I'd be a star, mama look what I became. I got Vaughn up on the phone, said he touchdown in LA. I'ma get it how I get it, I ain't changing for the fame. Man, I put it on my name. Lately I've been wasted. I'm so done with this fake shit. I'm so done with you. I'm so done with you. Oh, 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 oh. I be so exhausted. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, kakak mentor dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nila Kandila Putri. Saya di sini selaku perwakilan dari tim TPKatsu calon sarjana. Maka dari itu izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami di semester ini. TPKatsu calon sarjana. Apa sih itu TPKatsu? TPKatsu merupakan salah satu olahan makanan yang berbahan dasar komoditas lokal yaitu tempe yang diolah dengan cara masak Jepang yaitu katsu. Mengapa tempe? Seperti yang kita tahu, saat ini banyak sekali mahasiswa yang ingin makan murah dan enak, tetapi maunya dengan harga dengan kantong pelajar. Maka dari itu kami hadirkan tempe katsu dengan harga yang ekonomis. Berikut progres-progres yang dilakukan di semester ini. Yang pertama, membuka outlet. Pada awalnya penjualan kami hanya melalui online, yaitu kita menyewa suatu tempat atau kos yang kita jadikan sebagai rumah produksi dengan melakukan penjualan secara online. Dan alhamdulillah sekarang kita dapat menjual offline yang bertempatkan di Jalan Tanjung Manukaya. Progres yang kedua yaitu berkolaborasi dengan STM Nusantara. Berkolaborasi merupakan salah satu cara kami dalam meningkatkan strategi pemasaran, yang dimana di sini kami mengeluarkan satu paket hemat yang berisi satu paket katsu ayam dan satu ST original, yang mana ini sangat menguntungkan bagi para konsumen dan tentu saja menguntungkan bagi para kami kedua belah pihak. Dan alhamdulillah dengan berkolaborasi ini kami dapat peningkatan profit yang signifikan. Selanjutnya mengubah stiker. Di progres ini sebenarnya kami tidak terlalu banyak mengalami perubahan, hanya saja warnanya di sini kita ubah menjadi warna yang lebih lembut atau warna yang lebih soft. Dan di sini kami menampilkan berbagai macam elemen-elemen yang menarik sehingga menjadikan stiker tersebut lebih menarik. Next. Hadirnya pasar baru yaitu anak-anak. Semenjak menjual offline, target pasar kita menjadi lebih banyak. Sebelumnya target pasar kita hanyalah mahasiswa-mahasiswa, pekerja kantor ataupun anak-anak sekolahan. Tetapi setelah menjual offline, kami mendapatkan pasar baru yaitu anak-anak. Hal ini didorong dengan adanya pilihan saus yaitu saus teriyaki, yang mana saus teriyaki ini memiliki rasa yang manis dan gurih sehingga cocok dengan lidah anak-anak. Mengevaluasi pasar. Hal ini bertujuan mengetahui apakah produk yang kami ciptakan diterima oleh para konsumen serta mencari solusi terbaik dari kendala yang dihadapi. Seperti yang kita lihat berikut beberapa tanggapan dari para customer terhadap produk kita. Masih dengan mengevaluasi pasar, tetapi di sini kami menampilkan beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh para konsumen, seperti beberapa konsumen menanyakan apakah bisa
nasi ataupun salad, yang dimana tempe katsu sendiri masih menjual satu paket lengkap, yaitu berisikan nasi, katsu, salad, dan saus. Nah, maka dari itu bahan inilah yang akan kita jadikan evaluasi ke depannya. Hadirnya katsu frozen. Nah, dari masalah-masalah yang sebelumnya, maka dari itu kami menghadirkan katsu frozen, yang mana kelebihannya dapat disimpan dalam waktu yang lama dan bisa dikonsumsi kapan saja. Berikut contoh produk yang kami buat, yaitu katsu frozen. Selanjutnya ada pun hambatan-hambatan dari katsu frozen. Yang pertama, gagal dalam kemasan. Gagal dalam kemasan ini pada percobaan pertama, kemasan yang seharusnya divakum, kami hanya mengsegel dengan alat seal, maka dari itu kemasannya tidak terdapat udara. Dan yang kedua, gagal dalam mempertahankan produk. Pada percobaan pertama, katsu tersebut kita bekukan dalam keadaan mentah. Tetapi setelah kita pelajari trial and error, ternyata produk katsu tersebut harus digoreng terlebih dahulu, harus digoreng sampai setengah matang, lalu dibekukan sehingga produknya lebih tahan lama dan menjaga tekstur luar dari katsu tersebut. Katsu tersebut ini, katsu frozen ini masih dalam proses trial and error. Berikut analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan dari kami, harga terjangkau dengan kualitas premium, rasa yang unik, 100% halal dan tanpa bahan pengawet, kemasan yang menarik dan praktis, dan makanan yang siap saji. Kelemahannya, distribusi produk terbatas, bahan baku harus fresh, produk masih asing di masyarakat, dan produk tidak tahan lama. Lalu ada kesempatan, gaya hidup yang semakin modern, mempunyai sistem pesanan offline dan online, menciptakan produk real food. Ada ancaman, yaitu harga bahan baku yang tidak stabil dan diperlukan edukasi produk yang lebih ke konsumen. Berikut grafik penjualan dari tempe katsu Jalur Sarjana. Penjualan di bulan Maret, kami berhasil menjual sebanyak 56 katsu ayam, 57 katsu tempe, dan 6 katsu tahu, di mana 32 katsu ayam menjadi bagian dari paket hemat. Penjualan di bulan April, yaitu penjualan di bulan Ramadan. Sebelumnya saya jelaskan mengapa di bulan April ini mengalami penurunan, dikarenakan di bulan April ini kami menerapkan sistem catering. Jadi pada bulan April hanya terjual 35 katsu tempe. Penjualan di bulan Mei, kami berhasil menjual 65 katsu ayam, 73 katsu tempe, dan 20 katsu tahu. 40 katsu ayam menjadi bagian dari paket hemat. Di penjualan bulan Juni, kami berhasil menjual sebanyak 70 katsu ayam, 86 katsu tempe, dan 18 tahu. 37 katsu ayam menjadi bagian dari paket hemat. Berikut grafik penjualan selama semester genap. Garis merah merupakan katsu tempe, garis biru katsu ayam, dan garis hijau katsu tahu. Berikut adalah testimoni dari customer kita dan mitra dari tempe katsu Jalur Sarjana, yaitu Maxi. Rencana penjualan tempe katsu ke depannya yaitu kami ingin membuat outlet sendiri dan menambah varian menu sesuai dengan konsep jualan, yaitu makanan
makanan khas Jepang dengan harga yang murah seperti chicken karage dan ramen. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan keuangannya tidak ada ya? Lihat, mumpung masih bisa dilihat. Ini merupakan laporan laba rugi dari bulan Maret dan jurnal umumnya. Pendapatan pada bulan Maret yaitu sebesar 2.035.000 dan pengeluaran sebesar 1.617.500. Beban ADM dan umum 208.750 dan laba bersih 208.750. Per kapan itu? Ini bulan Maret. Cuma bulan Maret. Ini laba rugi pada bulan April, pendapatan 400.000, pengeluaran 354.500 dan laba bersihnya 22.750. Mei dan Juni, Mei. Bulan Mei pendapatan 2.682, pengeluaran 902.000 dan laba bersihnya 890.000. Ya. Bulan Juni laba dan rugi pendapatan 3.063.000, pengeluaran 837.500 dan laba bersihnya 1.112.750. Wih, keren dong. Baik, silakan duduk atau berhadapan dengan para kakak mentornya. Nih, saya tanya nih, kalau kita dalam satu organisasi nih, kita jualan gitu ya, tim lah, tim. Itu ada yang namanya orang tuh ada tipe-tipenya gitu. Ada, kalau saya bangun tim, saya pelajari dulu orang-orang yang ini tipenya apa, ini tipenya apa. Ada orang tipenya dreamer, ada orang tipenya planner, jago planning doang. Tapi ada juga eksekutor, itu biasanya dibilang mesin gunner, ya. Detail thinker, mesin gunner, dreamer, sama planner, 4. Itu biasanya manusia itu ada 4 itu. Nah, kalau dari bertiga kalian ini, siapa di sini yang jago di lapangan? Yang pintar Mas Harin. Wah, kalau Mas Harin itu pokoknya kalau dia Mas Harin bisa laku 10, kalau saya susah ya, 1 aja susah ya gitu. Berarti dia mesin gunnernya. Mungkin siapa? Cici ya? Mil ya. Mil mungkin tipe plannernya ya, atau ada yang cuma bisanya menghayal aja. Tapi gak ada yang salah semuanya. Kamu ini bisanya menghayal aja. Coba kamu yang bikin, memang gak bisa. Orang saya bukan tipe mesin gunner atau gitu. Nah ya, kalau Melin apa? Kalau dari saya sendiri, saya merasa lebih ke pemasaran dulu. Pemasaran, di lapangannya pintar ya? Iya. Oh, siapa yang rapi administrasi dari kalian bertiga? Lebih ke Lina Mistoy pasti. Oh, Lina. Oh ya, Lina ya. Tapi Lina ini orang belakang lapangan, belakang layar ya. Nah, itu penting kolaborasi ya, supaya kalian bisa tahu masing-masing kekuatannya di mana gitu. Nanti juga dalam satu organisasi kalau sudah terjun di dunia kerja, mungkin kalian jadi manajer, jadi atasan, kalian lihat satu-satu. Ya, contoh misalnya saya kerja kadang-kadang di toko, bos saya datang juga dari luar negeri. Saya nggak bisa nyuruh anak yang tipenya dreamer atau tipenya cuma mikir menghayal. Nggak rapi-rapi nanti di toko. Padahal saya bilang rapiin, ada tamu mau datang. Saya cari anak-anak yang jago di lapangan. Nah, gitu kira-kira ya arahnya ke situ. Nah, terus yang satu lagi yang saya lihat, kalian ada target ya untuk bulan ini harus sampai berapa, bulan ini sampai berapa, bulan ini sampai berapa? Belum? Kalau target kita sudah menentukan sebenarnya dari awal kita mulai launching. Tadi nggak dipasang targetnya berapa, nyampe berapa, terus kurang berapa gitu ya.
Tapi ada ya? Ada. Ya, karena target itu harus ada. Ya. Karena kalau kita lari, misalnya saya suruh lari kamu sampai mana Pak? Tidak tahu sampai mana, lo finishnya mana gitu kan? Harus ada finishnya, harus ada targetnya, itu penting. Nah, karena kita mesti kejar target. Ya. Nah nanti target itu dievaluasi di tengah jalan ya. Mungkin baru jalan targetnya mungkin 1 tahun, baru 2 bulan kita evaluasi. Kenapa dia kok melambat? Kenapa dia cepat gitu ya? Nah terus masalah customer. Customer itu kalian udah punya pelanggan atau belum? Atau cuma jual ya apa namanya asal jual aja deh, nggak usah pakai pelanggan dulu, yang penting yang mau siapa? Atau sudah ada pelanggan yang rutin ngambil produk Alhamdulillah kalian? kalau dari tipe-tipenya, dari mitra, dari reseller dan pembelian ecer itu sudah ada pelanggan tetapnya. Ada pelanggan tetap. Oh bagus dong, ada pelanggan tetap dan dia rutin ngambil dari bulan ke bulan. Iya Pak, kadang dalam 1 bulan sudah ada yang ngambil, belum dalam 1 bulan itu dia sudah mengambil beberapa kali ya Pak, yang ecer pun. Oke, itu di pernah dievaluasi dia ngambilnya sebulan berapa gitu? Iya Pak, ada data. Ada datanya. Oke. Jadi dalam berusaha itu ada 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah frekuensi dia belanja. Oh, si ibu, misalnya Ibu Ida, dia kalau beli setiap hari Senin rutin, pokoknya Senin Ibu Ida pasti beli, Senin beli, itu namanya frekuensi belanja. Kedua yang perlu diperhatikan adalah volume pembelian dia, gitu, ya. Oh dia belanjanya karena dia untuk jual lagi, ya, dia belanjanya setiap hari Senin 10, selalu gitu, volumenya. Nah kalian harus perhatikan 2 ini. Kalau mau meningkatkan sales, tingkatkan frekuensinya dan tingkatkan volume belinya, ya enggak? Ibu belinya nambah dong, ntar dulu, saya cuma segitu dulu lah. Apa nih yang ibu bisa supaya ibu bisa nambah? Oh kalau harganya dikurangi dikit, saya mau nambah, mau nambah deh. Oh ya udah, harganya dikurangin. Terus kita nggak bisa juga ngambil margin yang sama untuk kalau makin besar volume, makin murah, nggak masalah karena dalam jualan itu yang diutamakan bukan presentasi jualan, tapi cuannya, duitnya, ya kan? Kalau saya jualan 100.000, untungnya 10.000, ya kan? Sama aja saya jualan 10, untungnya 1.000, untungnya 10.000 juga, tapi yang beli ada 10 orang. Kalau yang ini yang beli 1 orang, mendingan yang mana? Mendingan yang beli 10 orang 100.000 atau 1 orang 100.000 untungnya 10.000 gitu. Mendingan yang mana? Mendingan yang banyak yang beli atau mendingan 1 orang aja yang beli? Kalau menurut kalian? Banyak yang beli. Kenapa banyak yang beli? Lebih mending? Karena kalau dia banyak yang beli, kalau dia pakai bagus dia bisa ikut bantu promosikan ke teman-temannya. Oke, ya banyak orang tahu, Iya, jadi ya banyak kan? orang yang Dia tahu. bisa cerita. Kalau 1 orang tahu, kalau dia pendiam dia nggak cerita, ya kan? Jadi lebih banyak orang tahu itu lebih bagus. Untungnya kalian kurangin nggak masalah, tapi volumenya kalian dapat ya. Daripada saya dapat cuma dari 1 orang, saya bisa dapat untung dari banyak orang sedikit. Tapi itu permasalahan secara tidak langsung, ya. Ya kan ngomong sama orang yang lain ngomong gitu, ya. Jadi gitu ya. Dari saya jadi ingat frekuensi belanjanya dinaikin sama apa tadi volume belanjanya dinaikin. Nanti tinggal dievaluasi dari secara periodik. Yang mana yang lagi turun? Kalau frekuensi belanjanya turun, tanya tuh biasa itu hari Senin ngambil kenapa nggak ngambil ya? Pasti kan karena kita punya catatan. Atau volumenya biasanya ngambilnya 10, kenapa sekarang ngambilnya cuma sedikit ditanyain, ya kan? Nah kalau dia naik itu bagus, bisnisnya sehat. Kalau frekuensi belanjanya naik tapi volume belanjanya turun, itu masih mending. Artinya dia masih mau belanja di tempat kita, tapi belanjanya mungkin tambah dikit. Mungkin dia lagi lesu, keuangannya lagi masalah, ya. Kalau sebaliknya ya, frekuensi belanjanya turun tapi volume belanjanya naik, karena kita happy gitu, karena secara total kita dapat gitu ya. Tapi belum tentu juga, karena dia bisa jadi dia udah ada belanja di tempat lain. Itu warning. Yang paling jelek apa? Turun pasti kan, volumenya turun, frekuensi belanjanya juga turun. Nah itu kita mesti evaluasi total, kumpul semuanya.
apa nih kita dulu, oh ternyata di sana udah ada kompetitor yang lebih hebat, kehebatannya dia apa? Itu dari saya untuk beda lotong, ya. Oke, sekarang langsung ya ini ya. Satu lagi apa kabarnya tadi? Tempe katsu. Wah ini juga unik nih tempe katsu ya. Biasanya saya chicken katsu. Anak-anak saya teman-teman chicken katsu. Dan saya surprise, kalian punya packaging ini udah bagus banget ya. Vakum lagi, ya kan? Ini berapa lama tahannya? Untuk saat ini Pak, produknya itu belum launching, jadi masih trial and error. Kemarin masih coba tahannya, jadi untuk sekarang tahapnya masih coba tahannya dulu. Oke. Jadi belum bisa kita pastikan, tapi kalau dari stok-stok kemarin sekitar 3-4 hari itu aman. Oh 3-4 hari aman ya. Kalau perkiraannya kita mungkin sekitar 2 minggu dia tahan di lemari es. 2 minggu tahan. Kalau tetap vakum gini harusnya lebih lama. Iya, itu masih kita coba. Produk ini kalau vakum itu bisa setahun. Oh iya. Ya, asal nggak bocor vakum ya, dan olahannya betul bisa lama sekali ya. Terus untuk kemasan ini udah bagus, tinggal ditambahin ini berapa lama sih expired date-nya supaya orang tahu, supaya aman. Kan di sana sekarang ini kan harus aman pangan katanya ya, jadi expired date-nya mesti ada. Kedua, ini kemasannya udah bagus, tapi ini secara ekonomis ini masih mubazir. Di sini nggak boleh kosong, ya. Jangan kosong. Coba ditambahin mungkin apa tulisan apa, atau ini lebih kecil lagi plastik vakumnya. Jadi dia harus pas-pasan ya. Kalau di bisnis ngapain gitu ya? Cuannya jadi kecil, untuknya jadi kecil. Jadi mendingan ini dirapat-rapetin lagi, terus mungkin diisi tulisan apa lebih menarik, jangan kosong seperti ini. Ya untuk ini untuk kemasan. Terus tadi juga kalau yang bulan puasa kenapa ya nggak laku? Yang laku cuma si tempe aja yang saya lihat. Iya. Jadi kebetulan ketika bulan Ramadan kemarin kita hanya membuka sistem catering. Jadi ya, ada cateringnya aja di order cuma tempe ya. Karena kebanyakan orang. Nah yang menarik juga kalian itu sudah masuk ke konsultasi ke BPOM ya. Sudah konsultasi ke BPOM dan sudah punya izin NIB. ABLI-nya KBLI berapa itu? Jika masukkan itu sekarang NIB itu OSS sudah berbasis risiko. Masuk KBLI berapa? Iya tahu, tapi kan ada nanti muncul KBLI. Karena produk kecantikan itu kan dianggap sebagai high risk. Resiko di KBLI ini. Nah itu ya, saya tidak hafal itu. Yang penting kalian harus tahu NIB sekarang itu berbasis risiko. Jadi kalau risikonya BPOM itu rendah berarti maksudnya. Berarti untuk pengurusan ke BPOM mesti tidak sulit. Ya, itu yang harus ditindaklanjuti sehingga legalitas itu terutama nanti ketika ini diseriusi ya. Kemudian masuk ke market yang lebih jauh lagi, maka legalitas ini penting. Ya, kalian sudah tas, ada nama perusahaan ini? PT perorangan atau apa itu? Iya, apa namanya? Iya. Nah itu nanti akan menjadi dokumen ketika mau masuk ke pasar modern atau channel-channel modern atau katakanlah toko-toko kecantikan itu menjadi pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tadi mengenai BPOM-nya, karena kualifikasi risikonya rendah, harusnya izin BPOM-nya tidak susah. Itu di ini lah. Kemudian di
SWOT analisis saya kira sudah bagus tadi ya. Kemudian laporan keuangan, alhamdulillah sudah profit ya. Seperti saya sampaikan bahwa ketika produk itu sudah menemukan pasarnya, ketemu segmennya, kemudian ada traffic, transaksi dan penjualan, maka quantity terjadi nilai kali dalam bisnis, maka profitnya pasti kelihatan. Nah, di dalam hal profit itu ada beberapa strategi. Salah satunya adalah meningkatkan kuantitinya. Dan yang kedua adalah mencek kembali harga pokok produk ya, dengan harga jual. Kita beli di situ. Nah, tetapi harga jual itu juga harus melihat seberapa seberapa jauh kita melihat pesaing. Pesaing itu menjualnya sudah dengan harga berapa. Nah, harga tidak hanya ditentukan oleh produknya itu sendiri, harus ada value misalnya yang lain bisa dikembangkan di situ kalau kita tidak ingin berkompetisi dengan harga. Selanjutnya tadi saya lihat bahwa akan ada pengembangan produk ya. Mau kemana itu pengembangannya tadi? Kita mau buat kalau kita lihat pesaing yang Modelo, dia itu ada beralotong yang varian coklat, varian temulawak dan varian lain. Nah, kalau kita mau buat varian beralotong itu kita campur dengan bahan baku tambah bunga ya. Jadi produk atau bisnis itu kan selalu melihat dua hal. Produknya yang dikembangkan untuk menyasar pasar yang sudah existing, atau pasarnya yang dikembangkan untuk meningkatkan volume produk yang sudah ada. Nah, saya ingin memberi advice begini. Ketika kita terlalu cepat melakukan pengembangan produk, apakah itu memang solusi daripada bagian dari cara kita melihat pasar? Karena ketika variannya banyak, bahan bakunya pasti naik, risikonya pasti naik. Ya, kalau produk dengan varian A, B, C tinggi banyak, bahan bakunya kemudian harus ikut dan akhirnya penjualan di varian itu tidak laku, maka risiko kerugiannya lebih tinggi. Nah, kalau saya di tahap awal ini, maka yang harus kalian fokus itu di pengembangan pasar, market development, produk existing, tapi kembangkan pasarnya. Karena saya yakin sebetulnya di dalam konteks pemasaran itu, justru kenapa produk kita belum diserap secara traffic yang tinggi? Karena saya belum dikenal. Nah, jangan sampai karena belum dikenal, tapi solusinya kita membangun atau membuat produk baru. Padahal bukan itu tujuannya. Jadi tidak boleh kita gagap dengan apa yang dilakukan oleh pesaing kita. Bisa saja ya di produk yang hari ini dia sudah existing sudah mentok penjualannya, maka dia mencoba mengembangkan produk baru. Bisa saja juga karena dia tidak tahu apa-apa tentang strategi pemasaran. Nah, jangkauan strategi market development itulah yang tadi dikembangkan dengan pengembangan channel distribusi. Jadi kita kan sudah yakin bahwa produk yang sudah existing, yang sudah ada itu punya value, proposisi yang bagus. Tinggalkan jangkauan pasar. Nah, jangkauan pasar itu berarti channelingnya yang harus ditambah. Kekuatan perusahaan FMCG, fast moving customer good itu, kalau Unilever atau Telkomsel, kekuatannya itu di channel pasar. Dia tersedia di mana-mana. Dan kalau produknya tidak lebih baik dibanding produk kompetitor,
dia tersedia di mana-mana, mudah dijangkau. Otomotif, produknya Honda jauh lebih unggul mesinnya, teknologinya dibanding Toyota atau Avanza itu ya. Tapi orang lebih memilih Avanza. Kenapa? Karena servis after sales service-nya dan spare part-nya itu bisa ditemukan di mana-mana. Saya kira fokusnya harus betul-betul dipertajam sehingga kita bisa terorientasi begitu ya dalam pengembangan bisnisnya orang Telekom. Begitupun saya tadi saya ulas sudah ya, masalah keunggulan bersaing itu bisa produknya, bisa servisnya, bisa channelingnya. Sekarang produknya dengan kondisi sekarang ya saya kira tinggal dikembangkan, diperbaiki lagi dengan aplikasi. Tidak harus dengan menambah varian dulu, tapi channelingnya yang harus diperkuat begitu. Jadi harus tepat sasaran. Kemudian yang selanjutnya masalah teamwork, saya kira ini penting karena tadi juga disinggung oleh Pak Domingus. Bagaimana sih kekompakan kita melihat tim kita ini? Planner, siapa eksekutor, siapa kontraktor dan seterusnya yang harus mampu dikolaborasi. Lalu the end of the business ini adalah tidak hanya berakhir di BKN. Kalau outputnya, goalsnya hanya menyelesaikan laporan akhir, ya sudah selesai di meja ini berarti. Tapi yang kita harapkan ini menjadi core bisnis baru, sebuah offering produk baru di publik, di market, bahwa ada digantikan yang punya lokal yang menjadi offering yang dibuat oleh mahasiswa fakultas bisnis, dan akhirnya itu akan membangun brand identity bahwa Ampus hari ini berhasil menginkubasi mahasiswa untuk bisa melahirkan satu produk yang bernilai jual tinggi dan punya nilai produk tinggi. Dan kan sudah mulai kelihatan tadi. Tinggal itu yang saya kira harus ditandem setiap saat. Dan saya kira kalian juga sudah banyak belajar tentang teori-teori masalah, teori keuangan, ya, dari SDM yang ditawarkan itu. Kesenjangannya ada di mana? Baca lagi, tanya lagi dan seterusnya untuk terus berkembang. Kira itu ya untuk orang Telekom, poin-poinnya yang silakan dapat sendiri dan temukan sendiri. Kemudian di Tempe Katsu, saya tidak melihat presentasinya dari Rio tadi tiba-tiba sudah masuk ke online, ya, bikin outlet. Kemudian kolaborasi penjualan dengan apa tadi itu? Gimana itu dari Nusantara? Di Jalan Tanjung Balai. Tanjung Balai. Kenapa memilih dari Nusantara? Sebenarnya Poci. Jadi sebenarnya kemarin itu ada pemilik SDM Nusantara ini coba produk kita Pak. Jadi mungkin setelah dari situ mereka menawarkan untuk kerjasama. Kebetulan juga outletnya sangat strategis jangkauannya, jadi dia rasa kebanyakan juga untuk customernya itu order di jam makan siang. Jadi dari situ sangat berpeluang di jam makan siang ketika orang makan dan orang juga bisa minum. Ya itu ya, jadi karena dia adalah konsumen yang akhirnya menjadi partner, ya menarik itu. Kemudian sudah melakukan refresh speaker design, ternyata dari penjualan offline itu menemukan secara faktual bahwa anak-anak itu suka saus teriyaki gitu ya. Kemudian ada testimoni dan saya lihat sudah mulai melakukan banyak tiktokan dengan pelanggan tentang evaluasi pasar. Nah, saya kira juga integrasi harus lebih dalam lagi ke awal, gitu ya. Starting point itu dari mana seperti orang dalam tadi. Kenapa
sudah bergerak untuk produk ini. Nah, di situ kan ada listener, ada pembelajaran. Oh, kita awalnya belum diterima oleh market, gitu ya. Progres yang sudah dilakukan dan strategi yang sudah dilakukan, kita akhirnya sudah mulai mencapai titik-titik aman satu misalnya. Nah, tapi bahkan kalian sudah menemukan segmentasi baru. Oh, cocoknya terlihat itu yang usia berapa? Nah, evaluasi pasar yang sifatnya banyak melakukan interaksi dengan pelanggan, di situ harus bisa menemukan sebetulnya voice of customer itu maunya apa dalam produk kita itu. Jadi bukan hanya kita membalas, menjawab habis itu selesai, tapi sebenarnya konfigurasi yang mereka inginkan itu dari 5 konsumen misalnya yang memberi feedback, kan kita bisa simpulkan, oh dari 10 ini pasarnya itu ini sebenarnya yang mereka inginkan gitu. Nah itu yang apakah itu yang membuat kalian tiba-tiba bikin frozen, atau ini adalah pikiran liar sendiri, asal kita bikin frozen aja deh. Ya, jadi ini juga harus lebih dipertahankan lagi. Tiba-tiba muncul produk frozen. Ya bukan saya bilang ini tidak bagus, tidak, tapi kan bagi saya selalu harus ada dasarnya. Apakah memang kita menemukan voice of customer itu menginginkan ini dari produk existing yang sudah ada, atau ini adalah peliharaan berpikir sebenarnya. Oh kita coba lagi deh produk katsu itu dibuat frozen, jangan-jangan dia laris nanti. Ini kan asumsi gitu. Kan kita masuk di pendekatan akademis di mana antara aktual market di lapangan, teori yang kita pelajari harus match. Sehingga tidak sekedar kita melaunching atau membuat produk tanpa ada dasar yang jelas gitu ya. Harusnya nanti kalian harus jawab gitu. Nah, kenapa? Karena seperti yang sampaikan di awal, belum pada posisi produk market fit yang strong brand lah ya. Artinya katsu ini belum sepenuhnya diterima oleh market. Tiba-tiba sudah beralih. Apakah memang sudah menjadi strategi produk development tadi itu sudah harus ke sana, atau mestinya fokus ke pengembangan pasarnya yang ini pilihan, tidak ada yang salah terjadi, benar ya. Nah, tapi itu nantinya sebelum dikomentar ya. Ya, terakhir masalah di keuangan. Tadi kalau datanya itu kan sudah kelihatan. Tapi kalau saya lihat profitability-nya ada 2.000 1 bulan. Nanti kita itu 2.000 kita beli kopi di warkop, habis sudah 11. Nah, tapi ada yang menarik. Di bulan-bulan terakhir profitnya tinggi, belanjanya kurang. Apakah persediaan sebelumnya itu tinggi? Karena ada bahan baku yang menjadi persediaan yang disimpan, akhirnya seolah-olah pengeluaran itu kecil. Ini harus jeli juga melihatnya. Kelihatan di bulan-bulan terakhir itu profitnya tinggi. Nah harusnya kita harus melihat antara HPP setiap produk yang keluar ya, dengan kuantiti yang terjual, itulah sebenarnya harga pokoknya nanti. Tapi kalau berbasis pengeluaran murni padahal ada persediaan dari bulan sebelumnya, seolah kita melihat sudah tinggi profitnya ini. Ya, jadi harus clear di situ nantinya ya. Saya kira itu dulu yang bisa disampaikan buat aplikasi, silakan tanggapi. Jadi Pak, saya jawab mengenai adanya katsu frozen. Sebenarnya hadirnya katsu frozen ini dikarenakan masalah dari customer. Kebetulan kami itu buka dari jam
9 pagi sampai jam 7 malam. Tetapi ada saja customer yang order di luar jam operasional, seperti jam 8:30, ada yang jam 8. Terus ada juga beberapa customer yang merequest atau meminta boleh tidak Kak, ordernya katsunya saja, jadi tanpa salad dan tanpa nasi. Maka dari itu hasil dari diskusi kami menciptakan produk ini. Apa keunggulannya? Keunggulannya yang pertama harganya berapa dibanding dengan yang non frozen berapa? HPP-nya? Ya, harga jual. Oh, harga jual. Rencananya yang ayam itu kita jual harganya 15.000. Ya, kalau yang non frozen kalau 22.000. 22.000. Iya. Sudah dihitung dengan kemasannya? Sudah. Nah, terus untuk tempe mungkin sekitar 10.000. Tapi ya boleh. Silakan dikembangkan lagi. Saya kasih penguatan lagi. KFC itu sampai hari ini sejak didirikan tidak ada frozennya. KFC ataupun McD. Kalau orang mau take away atau delivery order, ya memang dia buka layanan 24 jam atau 20 jam atau 18 jam, 10 baru ditutup kan. Nah, apakah memang solusinya langsung ke sini? Apa ada edukasi lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya handling customer? Baik untuk mengisi ceruk pasar, mengisi ruang di mana harapan pelanggan itu bisa kita penuhi. Ini dia harus buka, dia harus goreng sendiri kan. Nah, ini kan masih belum digoreng atau sudah? Belum lah. Sudah digoreng setengah masak. Iya, tapi kan pasti Oh iya, panas. perlu dipanaskan. Ada effort dari pelanggan lagi, dia harus bekerja sendiri. Gitu, tidak langsung ready to eat ini. Ini kan masih cukup, dia harus dipanaskan lagi baru dimakan. Kalau deliverynya KFC dia datang ready to eat, langsung tak makan. Nah, orang order itu di jam-jam kritis, sebenarnya dia lagi sudah lapar. Kau kasih masuk produk yang dia harus bekerja lagi sampai di rumah. Ini kan angle view-nya yang harus kita lihat ya. Nanti kita diskusi supaya nanti ketemu kira-kira apakah yang sudah dimakan. Pain point-nya itu yang bisa dilakukan ya. Kalau ingat pain point itu, nih orang order jam 8 malam nih, kalian sudah tutup, oke? Orang order itu kenapa? Di jam kritis apa sudah kan? Terus kalian kirimkan dalam bentuk begini, yang dia harus sampai dia harus masak lagi, harus panaskan minimal itu, karena dia hanya ditutup. Jadi kekeliruan kita dalam mengembangkan produk itu banyak. Saya daripada effortmu lebih, persediaan harus naik lagi, harus ada lagi begini ya. Kan harus ada persediaan baru, persediaan kemasan, persediaan apa. Ini harus akhirnya menambah modal kerja yang berbentuk profit. Kita harus memang berada pada analisis yang tepat untuk memastikan sumber daya yang kita punya di input itu nanti match dengan yang kita harapkan dengan efisien. Seharusnya kita perhatikan lagi ya jawabannya. Oke. Ada lagi? Ya. Demikian dari saya, Ibu. Tapi kalau misalnya teman-teman jalan ke pelayan BMS lah misalnya, pernahkah membeli sesuatu hanya karena lucu kemasannya? Pernah? Atau berapa banyak item yang pernah dibeli yang kemasannya itu sayang dibuang, yang dibuang lucu, padahal sudah habis isinya, tapi masih dipakai botolnya atau tasnya atau kantong plastiknya hanya karena cantik kemasannya. Saya sendiri, saya tidak pernah minum minuman keras,
Tapi saya suka sekali dengan botol, salah satu botol minuman namanya Absolut Vodka. Yang kalau ada teman-teman dari luar negeri yang datang, saya bilang tolong bawakan saya botolnya. Hanya karena botolnya saya suka ke body shop hanya karena saya tidak sanggup beli. Tapi saya suka lihat kemasannya. Nah, untuk bedak lotong pertama, saya yakin produknya bagus. Saya yakin sekali produknya bagus. Saya mau coba juga. Bicara tentang desain kemasan, memang kadang-kadang ada ada sesuatu yang mengganjal karena saya juga orang bikin isinya saja, nanti suruh orang lain bikin desainnya gitu. Ada juga yang langsung saja ke percetakan, terserah orang mau bikin apa. Kalau bertanya siapa yang buat desainnya, oke. Pinterest, ya. Kampus saya juga itu. Gelarku MPin, Master of Pinterest. Saking seringnya cuma belajar di situ saja. Jadi kalau misalnya tadi yang saya perhatikan dari jauh seperti ini, ada yang saya tidak bisa baca. Jadi walaupun terkadang desainnya bagus sekali, warna-warni, cantik dan lain-lain, tapi ada yang kadang-kadang orang lupa, tidak bisa dibaca. Gitu. Ibaratnya punya mobil keren sekali, saya susah sih analogikan, tapi begitu mau dibuka pintunya saya mati atau saya tidak ada setirnya, gitu. Cantik, tapi susah dibaca. Orang harus mendekat. Nah, makanya agak susah buat. Jadi ada dua tipe sebenarnya orang yang mendesain itu. Ada yang betul-betul dia. Kalau dalam teknik itu mungkin ada satu yang dia merancang semuanya, gitu. Ada satu yang memang cuma disuruh, gitu. Ya. Cuma disuruh, ya, derita memang itu derita desainer. Jadi kamu datang ke percetakan, saya mau bikin label. Orang percetakan yang bilang tulisannya apa, warnanya mau apa, sudah lengkapkah tulisannya, ingredientnya dan lain-lain ada. Fotonya apa? Tidak ada fotoku, pakai saja foto dari internet. Atau ada fotoku tapi dari HP yang begitu diperbesar pecah semua pikselnya. Orang di percetakan akan buat apa sesuai dengan apa yang kalian suruh, gitu. Nah, itu kasarnya saya sebut tukang ya, karena mereka ya pasrah-pasrah saja. Tapi kalau misalnya akan memberikan itu ke seseorang yang paham tentang desain, apapun yang kalian material desain yang kalian kasih bisa jadi dibantah. Gitu. Saya sering sekali gagal dengan klien karena saya sering sekali bantah. Pokoknya harusnya begini, nggak bisa. Iya, tapi saya suka yang ini. Yang beli cuma kamu atau orang lain, gitu. Ingat, desain kemasan bukan berarti sesuatu yang kamu suka sekali, gitu. Kamu suka sekali warna hijau misalnya, hijau, pokoknya hijau apapun itu. Kenapa hijau? Semua koleksi di rumah hijau. Tapi apakah kamu tahu itu seleranya klien juga, selera pembeli? Nah, itu dia. Jadi
saran saya kalau misalnya tidak mau ini juga untuk teman-teman di Tenpekatsu ya, misalnya tidak punya sufficient skill untuk mendesain, paling tidak berikan ini ke seseorang, ke teman atau apa yang kalau misalnya dia sudah posisinya sudah memang pegang mikir desain silakan, tapi kalau dia posisinya kebanyakan iya saja, tolong kalian provide informasi yang layak gitu. Sesuatu yang paling menyebalkan untuk tukang desain adalah begitu ditanya apa maunya, terserah. Sama kayak perempuan kalau diajak makan apa, terserah. Padahal ngambek. Terserah Jo, mana-mana yang penting bagus. Begitu sudah dibuat ada 17 kali revisi. Nah, jadi yang pertama sediakan data informasi yang harus kalian kasih sama tukang desainnya. Kalau saya yang pertama saya tanyakan itu, kamu sudah tahu produknya kamu apa? Gitu. Ini barang edible atau tidak? Barang yang bisa dimakan atau tidak? Bahan tahan lama atau tidak? Mengenal dulu produknya sendiri. Bahan cair, lunak, keras atau seperti apa? Karena itu yang menentukan outer inner packagingnya. Gitu. Apalagi kalau instruksi tentang desain itu hanya kamu sampaikan ke desainernya lewat WA. Gitu. Yang kedua harus ditahu target marketnya. Nah ini sudah jalan kan. Jadi kalau untuk dalam desain packaging kadang-kadang misalnya menentukan seperti ini. Saya mau target marketnya ternyata 50%, ternyata 70%-nya perempuan, misalnya kayak Bidaloton, berarti ini target marketnya gimana nih? Berapa? Secara demografi ya, berapa persen perempuan? Laki-laki 100% perempuan dan ibu-ibu. Belum. Saya belum ke status anunya. Laki-laki dan perempuan atau berapa? 20% laki-laki, 80% perempuan. Oke, sekarang secara umur. Umurnya berapa? Terlalu besar sekali rentangnya itu. Sekarang kita memilih gitu. Jadi kalau sebenarnya ini pelajaran panjang untuk branding visual, cuman sebaiknya diperkecil rentang usianya supaya teman-teman tahu penggunanya ternyata yang paling banyak selama ini itu dari umur 20 sampai 27 misalnya. Anak-anak Gen Z dong ini berarti atau milenial misalnya. Kesukaannya apa ya, warnanya apa ya kira-kira gitu. Kemudian kasih namanya income, nah itu berpengaruh. Ini orang yang belinya suka barang-barang luxury atau mereka memakai atau mereka sebenarnya orang yang juga suka mencoba hal-hal yang baru, tradisional atau apa. Ini kan tradisional nih, tapi tidak kelihatan tradisional dari sini. Gitu. Kita lihat outlook sekilas. Pernah lihat Lulur Ratu Mas? Lulur Ratu Mas, saya sering pakai soalnya. Jadi dari jauh kita sudah lihat itu isinya di dalam. Dari jauh ya, dari botolnya. Oh, warnanya kuning. Karena labelnya hanya sebagian. Tadi saya pikir sebelum saya pegang, saya pikir isinya warna putih. Karena tertutup semua. Dan saya pikir hitam ini warna botolnya. Gitu. Jadi tadi saya tidak lihat. Dan ini desain menentukan produknya kamu, misalnya di retail ya, banyak di retail. Desain juga menentukan produknya kamu orang akan ambil karena penasaran atau tidak.
gitu. Atau orang cuek saja, atau tidak kelihatan sama sekali, karena tidak ada yang istilahnya anak sekarang eye catching. Kemudian dari target pakai tersebut sudah bisa ditentukan kira-kira warnanya yang mau dipakai apa, gitu. Pemilihan warna hati-hati karena dalam desain juga yang paling susah ditentukan itu dua kalau saya soal kerjaan. Yang pertama bisa berjam-jam menentukan font apa yang mau dipakai. Saya punya 1.500 lebih font di dalam dan tiap minggunya selalu beli. Kemudian warna. Ada yang warna yang begitu kita lihat lembut sekali, ada yang begitu kita lihat strong sekali, langsung ke perasaan. Iya, dan tolong jangan beri clue sama tukang desainnya. Tolong buat sesuatu yang minimalis. Itu sebenarnya kata-kata yang paling kami benci. Karena minimalis itu ya, kalau buat saya minimalis ya bikin desainnya di Word, itu saja. Minimalis berarti produknya itu harus minimal, orang tahu. Nah, saya tertarik, saya ada sedikit ide tadi ini, tapi nanti kita ini bahan tradisional kan, tapi dari ketan, temulawak, asam jawa, jeruk nipis dan daun pandan. Saya sudah bisa bayangkan warna apa yang harusnya ada di sini. Gitu. Saya sudah bisa bayangkan gambar apa yang harusnya ada di sini. Cuma nanti misalnya saya bisa bantu, misalnya menemukan teman yang bisa mendesain, silakan bawa temannya ke saya, nanti saya rukiah dulu baru diarahkan untuk memperbaiki ini. Iya, sorry saya agak banyak berkomentar soal produk yang skincare, karena kalau yang tempe katsu juga sudah bagus. Kalau yang saya belum lihat, kalau yang di box itu ya, itu ada lid, ada penutupnya, ada labelnya. Oke. Nah, orang makan di tempat atau di take away? Both, sama-sama. Iya, sama-sama pakai kabel. Oke. Saya lupa tadi, saya tidak lihat kayaknya tadi gambar dengan tutupnya, dengan lidnya. Itu ada di lidnya itu ada stiker? Iya, ada. Oke. Kurang lebih berapa ukurannya? Berapa besar ukurannya? Ukurannya kurang lebih seperti tempat bekal makanan, Kak. Ukuran label stikernya iya. sama seperti Sama ini? iya. Sebenarnya itu bukan stiker labelnya ini Frozen. Cuma karena juga belum ready, kita masih pakai. Iya, itu tadi yang saya bilang, mau bagus bagaimanapun desain, mau pakai template Canva yang paling mahal bagaimanapun itu desain, kalau tidak bisa dibaca, tidak ada gunanya. Ini bagus, bagus. Tapi warna merah tua ketemu sama warna orange, ya lumayan susah. Iya, itu makanya saya bilang tadi hati-hati cari warna yang dan penempatan tulisannya, karena warna harus kontras. Ini tenggelam, jadinya tenggelam. Kemudian kayak ini yang bedak lotong, yang saya suka bagian atasnya, aura bedak lotong karena bisa dibaca. Yang setengah mati ini bedak lotong emas and body scrub karena harus dekat. Kamu pakai font yang tipis, font serif yang tipis, yang kalau orang lihat dari jauh itu hanya jadi kayak garis-garis barcode. Itu. Nah, itu yang paling sering bikin saya berkelahi sama klien. Mereka maunya pakai huruf yang cantik-cantik manis, sehingga tidak bisa dibaca. Buat apa dibuat kalau tidak bisa dibaca?
kemudian urutan apa yang mau dikasih lihat sama orang duluan, bedak lotongnya atau mask and body scrubnya, gitu. Harus ada yang lebih besar, yang dominan. Ini nggak ada yang dominan di situ. Tidak ada yang dominan. Jadi teman-teman kalau mau mendesain, cari orang yang mendesain label, stiker, kemasan dan lain-lain, tolong berikan mereka itu informasi yang pas, termasuk dengan teksnya, termasuk dengan fotonya. Jangan bikin desainer masuk penjara hanya gara-gara ambil fotonya orang secara ilegal di internet, gitu. Ya, jadi kemudian ya kalau bagian aneh, pokoknya saya mau pakai font yang ini, font yang lucu-lucu. Ingat lagi, sekali lagi ingat, bukan seleranya kamu yang dipakai. Gitu. Harus jadi begini. Bikin satu, kalau dalam teknik branding itu salah satunya adalah bikin satu imaginary buyer, gitu, yang mewakili keseluruhan pembeli produknya kamu. Kayak misalnya tempe kacang berarti punya 3 segmen usia ya, kurang lebih ya, karena tadi tambah anak-anak gitu. Nah kalau anak-anak ini misalnya jadi kamu buat imajiner salah satunya gitu, atau misalnya yang beli bedak lotok, oh dia perempuan umurnya 24 tahun, pekerjaannya mahasiswa, kita kasih nama dia misalnya Mawar gitu. Mawar ini dia suka sesuatu yang dia suka coba ya sesuatu yang baru. Apa saja dia beli yang baru, tapi apa yang bikin dia betah sama satu produk gitu. Jadi buat buyer imajiner itu yang akan menentukan arah, termasuk marketingnya kalian dan desain gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau diskusi lebih lanjut soal label, desain, misalnya pilih warna, oke, kayak bilang tadi warnanya merah ketemu orange tidak tepat, jadi warna apa yang bagus deh, misalnya begitu loh. Atau misalnya ini hijau, ingat ya, coba nanti dibayangkan saja dulu. Kalau misalnya ini akan berdiri sejajar dengan Pixie, Lux dan lain-lain di retail, di shelfnya, di BNS lah misalnya, apakah orang akan berhenti untuk ngambil atau tidak? Gitu. Iya, kalau ditaruhnya di sejajar eye level, kalau ditaruhnya di atas atau di bawah sekali lebih tidak kelihatan. Gitu. Jalan-jalan ke swalayan, lihat produk yang serupa, kemudian lihat saja dulu dari jauh. Saya suka itu, apanya yang bikin menarik, gitu. Pasti akan dapat feeling. Dibanding, tidak apa-apa, silakan lihat dari Pinterest, dari apa, dari Instagram atau soal referensi ya. Tapi lebih enak kalau langsung pengalaman kita pegang, kemudian kamu tahu. Jadi bukan cuma label, tapi juga dia punya kontainer juga menentukan. Gitu. Tadi sama Rizky bilangnya kayak kopi ya, dari jauh. Ini kalau ditaruh tempat kopi, mungkin orang pikirnya kopi. Iya. Bisa jadi yang bubuk, bisa jadi ya. Ini bikin kontainernya. Bisa jadi dia ditaruh di botol yang bulat gitu kan, yang kayak bedak atau apa gitu. Jadi kelihatan lebih lain daripada ini. Mungkin ya PP-nya akan naik sedikit, tapi it looks different, kelihatan beda. Next nanti kita bahas lebih panjang lagi soal ini di luar dari sini.
Nanti kita lukis sama-sama. Silakan. Itu saya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Boleh? Nanti duluan tuh. Nanti ke rumahnya saja. Hal yang sama, aduh co-working space, nah itu bukan saya punya, tapi saya tinggal di sejarahnya. Tapi tinggal jadi yang beda. Ya, oke. Baik, terakhir sama Kak Adi, silakan. Oke, baik rekan-rekan sekalian, mantap sekali ya produk-produknya. Dan ini sebenarnya teman-teman kalau memang passionate in entrepreneurship ya, memang sudah punya passion di wirausaha, sekarang bagus sekali kampus memfasilitasi ya, kampus memfasilitasi kegiatan-kegiatan wirausaha seperti ini, bahkan bisa direkognisi sebagai agenda kegiatan perkuliahan. Wah, itu luar biasa karena zaman-zaman waktu ya era saya kuliah, kebanyakan orang yang passionate di wirausaha karena tidak bisa direkognisi, ya banyak juga rekan-rekan yang terkorbankan gitu. Kuliahnya apa memilih kuliah atau memilih bisnisnya. Tapi kalau ini teman-teman bisa jalan secara sejajar. Nah, saya mau mulai dengan pertanyaan. Ini langsung berdua saja ya sekalian ya, biar efisien. Lulus mau ngapain? Kita mulai dari Ken dulu. Lulus mau ngapain? Ini pribadi ya Kak? Atau pertemuan bisa? Pribadi. Kalau saya pribadi, untuk saat ini kan ada manage 2 usaha, ini sama usaha mandiri. Jadi usaha mandirinya? Kebab. Oke. Jadi rencananya ke depannya insya Allah setelah lulus mau fokus ke bisnis. Oke. Baik. Thank you dari teman-teman Cikatsu. Kalau teman-teman yang lain ada yang berbeda mungkin? Kalau saya mempunyai 2 usaha juga. Oke. Yang satu Satai Lok dan yang ini tempe katsu. Oh, yang satu pakai kan ya? Pakaian ya berarti ya? Ya? Apa tadi? Satai Lok. Sate? Sate? Iya. Oh sate? Sate. Oke, baik. Baik. Yang satunya? Jadi kalau saya sendiri mau insya Allah sudah lulus mau buka bisnis juga karena teman-teman saya sudah mempunyai 2 bisnis masing-masing dan saya sendiri baru satu. Oke, baik. Kalau teman-teman yang lain yang dari perawatan gimana? Dari saya sendiri juga usahanya baru satu ini, insya Allah melanjut kuliah sama melanjutkan usaha. Iya. Melanjut kuliah sekaligus melanjut usaha ya. Oke, baik. Oke. kalau dari saya sendiri usahanya juga baru ini jadi di depannya tetap melanjutkan usaha ini dan mungkin cari kerja Oke, baik. Oke. Kuliah atau kerja? Sama dengan yang mana nih? Oh, kerja sambil usaha. Oke. Nah, ini terkait pengalaman ya. Saya informasikan pengalaman. Setidaknya ini juga nanti ada sedikit lah informasi dari untuk pengembangan usaha teman-teman. Nah, saya juga mulai usaha saya ketika saya di bangku kuliah. Ya, di bangku kuliah. Dan itu dengan teman-teman sama seleting dengan saya. Dan usahanya cukup lama kali jalan, profitable, kenal, digunakan mulai dari lokal, tapi kebanyakan penggunanya itu sebenarnya di nasional. Ya, katakanlah bergerak di industri kreatif awalnya. Nah, walaupun nanti ketika perjalanan waktu, ya ketika berjalannya waktu, ya teman-teman nanti tidak perlu kaget, tidak perlu kayak wah kenapa sampai pecah, kenapa sampai begini gitu ya, tidak akan menjadi masalah gitu. Ketika ada yang jalannya berbeda seperti itu. Mungkin nanti ke depan tiket katsunya ini nanti bakal pisah satu sama lain, berat lotongnya juga bakal pisah satu sama lain. Itu teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu takutkan hal-hal seperti itu terjadi. Ya, ini atau ada di antaranya yang tetap menjalankan tiket katsu, tempe katsunya dan berat lotongnya, itu juga masih oke juga. Nah,
bisa jadi tempe katsu maupun bedak lontong ini menjadi batu loncatan, ya, batu loncatan atau bahan belajar. Tapi kalau yang mau kuliah bagaimana? Yang mau kuliah apa lagi? Ya, biasanya kalau teman-teman punya bisnis sendiri dan itu dijalankan sejak awal dan teman-teman sebagai owner ya, leader lah di situ, ya kan, shiftnya itu akan menjadi prioritas ketika teman-teman mendaftarkan beasiswa. Itu bakal gampang sekali. Ya, istri saya daftar beasiswa 2 kali karena bahwa perusahaan saya buat dia yang daftarkan, tapi atas nama saya menjadi CEO di pertama di Australia, kemudian kedua di New Zealand. Gitu. Karena mereka apresiasi dengan kegiatan-kegiatan wirausaha. Jadi kalau mau minat upgrade level pengetahuan, ini bisa dijadikan motor juga. Baru setelah itu teman-teman saya yang bikin bisnis dengan saya itu sekarang juga sudah berpencar-pencar. Ada yang di Bandung gitu, ada yang di Jogja, kemudian ada yang di Palu, ya, tapi mereka itu ya kalau saya lihat tidak abal-abal juga. Gitu. Ada yang sekarang bisnis saya juga kan ada yang bergerak di bidang pendidikan. Sekarang ada yang sudah menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah ternama di Bandung. Kemudian di sini ada yang sudah menjadi manajer di inkubator bisnis. Kemudian di satunya lagi di Jogja itu sudah ada juga menjadi tenaga pengajar di sana. Nah, kegiatan bisnis ini menjadi tempat belajar gitu. Tempat belajar secara praktis. Jadi bukan cuma secara teori, tapi ada hal-hal yang sebenarnya yang bakal teman-teman dapatkan, teman-teman terima yang mungkin tidak bisa teman-teman peroleh di bangku kuliah secara umum. Makanya program BKM ini ada, ya, seperti itu. Nah, hanya saja ini kita coba lihat ya usahanya teman-teman berjalan. Kalau TPKC sudah berapa bulan kok efektif berjalan? Iya, jalannya dari semester kemarin 6 bulan. Dari November ya, dari November. Oh, berarti sudah 6 bulan lebih ya. Oke. Kalau Bedak sama. Nah, bisnisnya teman-teman jalan dan bisa bertahan beberapa bulan itu sangat luar biasa sekali. Itu sudah cukup lah. Kalau saya kan sering dampingi banyak UMKM, ada ratusan lah UMKM yang saya dampingi gitu. Ya, pokoknya intinya bisnis satu kalau bisa sustain itu sudah sangat oke. Sudah cukup oke lah, apalagi sudah 6 bulan lebih. Suatu bisnis itu bisa menjadi penghidupan ketika bisa berjalan minimal 2 tahun. Ya, makanya biasa pendanaan bisnis itu masuk kalau bisnisnya sudah jalan minimal 2 tahun. Gitu. Hanya saja ya seperti yang tadi Pak Ihsan bilang, kalau untungnya baku bagi cuma 400.000 tapi dibagi 3, wah itu agak sulit ya. Harus perlu ditingkatkan dia punya pendapatan. Nah, pertanyaan keduanya seperti ini. Saya mulai di bedak lontong. Di bedak lontong 1 bulan berapa kali produksi? Selama 1 kali. 1 bulan cuma 1 kali kegiatan produksi. Iya. Soalnya di Mei kemarin kita 2 kali. Oh, di Mei 2 kali. Gitu. Maksimal teman-teman 1 bulan bisa berapa kali produksi? Maksimal 2 kali. Nah, kalau maksimal 2 kali itu 1 bulan berarti berapa banyak yang bisa diproduksi? Itu kalau 1 kali produksi yang basah 21 biji, 2 biji. Kalau yang bubuk 26 biji. Berarti totalnya berapa bro? Berarti 67 dalam 1 bulan produksi. Ya, kalau 2 kali produksi. Oh, itu 67 kalau 2 kali produksi dalam 1 bulan. Iya. Berarti kapasitas maksimal sekarang 67 pieces per bulan. Yang bisa masuk 1 bulan berapa? Ini kita buatnya 1 kali itu 20
28 laku. Iya, itu yang basah. Kalau yang bubuknya itu 18. 18, berarti totalnya berapa itu? Berarti totalnya 46. 46, berarti masih ada 30 ya kalau dari maksimal produksinya. Iya. Oke, baik. Dalam satu hari teman-teman spend waktu untuk jalankan bisnis ini berapa lama? Berapa jam? Oke, saya katakan aja. Kalau kita biasa kumpul mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. 10 pagi sampai jam 5 sore. jam 5 sore, berarti kurang lebih 7 jam. Setiap hari kumpul? Kecuali Senin. Kali hari ini. Berarti satu kalau minggu berapa ada kali? pesanan kita tetap antar. Satu minggu berapa kali kumpul? 6 hari. 6 hari. 6 hari kumpul terus. Itu 6 hari dalam satu minggu 6 hari kumpul dengan durasi kurang lebih 6 sampai 7 jam dan dalam waktu sebulan produksinya maksimal 76 ya kan? 76 pieces dan yang terjual kurang lebih 48 pieces. Oke. Saya kan teman-teman TPK dulu. Nah, satu bulan bisa berapa banyak yang diproduksi? Kalau itu biasa kita produksinya per hari kan. Oke, per hari berapa? Jadi kalau untuk ayam sama tempe itu masing-masing 10. Berarti ada sekitar 25. Berarti 25 porsi. Iya, oke. Setiap hari produksi? Kalau misalnya kemarin ada sisanya itu untuk besok. Tapi setelah itu kalau misalnya sisanya lagi sudah selesai Oh, berarti begini ceritanya. Saya setiap hari produksi 25 porsi. Kalau tidak laku 25 porsi, besok saya tidak produksi, begitu ya? Iya. Oh, begitu. Oke. Berarti kalau rata-rata itu satu bulan berapa kali produksi berarti? 25 kali 30 ya? Atau kita buatkan menjadi 20? Mungkin 25-an karena kita hari itu libur. 25 hari? Berarti 25 hari dikali 20. Ya. Berarti sekitar kurang lebih berapa? 500. Iya, 500, kurang lebih 500 porsi yang bisa teman-teman produksi. Kira-kira dalam satu bulan itu tadi saya tidak sempat jumlahkan gitu. Maksudnya karena beda-beda gitu. Jadi bingung mau jumlahkan yang mana. Jadi satu bulan itu kira-kira teman-teman bisa lakukan apa? Bisa jual berapa banyak? Kalau kayak kemarin itu di bulan Maret ayam itu terjual 56 porsi. 56 porsi. Nah, untuk tempe itu ada 57 dan tahu itu 6. Tolong totalkan begitu. Porsi. 115 porsi. Ya, 115 porsi. Baru yang 500 ya? Tadi 500 ya? Iya, itu sebenarnya target sih Kak, melihat kondisi lagi misalnya kayak kalau akhir bulan kan agak sepi karena masih akhir bulan kan gitu. Jadi melihat keadaan kali, cuma mentok-mentoknya itu per hari itu 10. Oh, mentok-mentok Iya, rata-ratanya rata-ratanya 10. Iya. Oke, baik. Berarti rata-rata 10, 25 kali produksi ya kan, rata-rata berarti 250. Yang terjual tadi berapa? 119. Berarti selisihnya ya kurang lebih sekitar berapa ya? Tidak terlalu banyak ya, tidak seperti jumlah tadi perhitungan di awal. Oke, baik. Nah, satu hari berapa lama teman-teman mengerjakan ini? Ini kan kebetulan tahapnya katsu ini lumayan banyak ya Kak, karena mulai dari nasi, saladnya, katsunya. Jadi karena kita ada 3 orang, itu kami bagi untuk produksinya. Jadi ada teman yang produksi katsu, ada yang untuk potong sayurnya, saladnya,
minyak sama ada yang untuk masak nasi kayak begitu. Oh saus, saus. Karena kan kita juga punya 3 varian saus. Kayak gitu. Berarti berapa lama? Itu malam Kak. Jadi karena kita itu menjual sampai jam 9, sampai jam 7 malam. Setelah itu balik ke rumah masing-masing dan setelah itu baru produksi. Untuk produksinya tidak menentu sih kan jamnya karena dari pribadi begitu. Iya, berapa lama? Mungkin sekitar 1-2 jam. 1-2 jam produksi, sisanya jualan. Sisanya jam kerja, iya. Jualan itu ya? Offline. Iya. Bukan online. Oke, baik. Berarti kurang lebih ada sekitar 5 jaman lah ya untuk jalankan bisnis ini. Sudah dengan jualan. 6 sih kan. 6. Oke, nah itu tahu. Oke, baik. Nah, sekarang ini rekan-rekan sekalian ya. Seperti tadi kan harapannya ini tidak selesai di NDKM. Semoga bisa menjadi core bisnis baru. Walaupun mungkin di sini punya pandangan masing-masing masa depan mau ngapain gitu ya kan. Tidak salah. Hanya saja setiap aktivitas kita ikuti dengan baik. Nah, kalau menurut saya teman-teman tunggu sebelumnya teman-teman masih ada handle mata kuliah? Memang fokus jalan tadi ya boleh. Nah, kapasitas produksi teman-teman itu masih rendah sekali, ya. Apakah itu benda lokal maupun tenkatsu. Kalau bisa ditingkatkan kapasitas produksinya, ya. Kak, kurang modal nggak? Kalian teman-teman tidak dimodali kan ya? Tidak dapat dana suntikan kan? Tidak. Nah, hitung kapasitas, coba produksi setiap hari. Dengan modal seminimal mungkin, ya. Tapi hasil yang optimal, gitu. Nah, dan jualan juga coba setiap hari. Dan coba dihitung dia punya perputaran, gitu. Jadi apalagi kalau makanan, ya. Coba ala UKM lah. Bikin jual sampai nanti itu bentuk polanya dulu. Seperti itu. Sehingga teman-teman bisa tahu satu hari berapa kali produksi, ya, berapa banyak yang bisa diproduksi, kemudian 1 bulan berapa banyak hasil produksinya, lalu 1 hari berapa banyak yang dijual, dan 1 bulan berapa banyak yang bakal terjual. Kayak gitu. Mumpung tidak kuliah, coba dimaksimalkan, ya, Nah, kami mentor nanti bakal coba bantu memantau, ya, bagaimana aktivitas produksi rekan-rekan sekalian, tapi apa yang kurang dan apa yang menjadi masalah, seperti itu. Ya. Kalau dimaksimalkan, udah otot kira-kira 1 hari bisa berapa banyak yang diproduksi? Iya, 1 hari. Tidak bisa diproduksi dalam harian ya? Berapa hari biasa minimal? 2 minggu. Lama juga ya. Berapa ratus hasilnya? 45 untuk 2 minggu. 45 untuk 2 minggu. Berapa harganya ini? Kalian tadi di WA-nya kalian? Itu 45 sudah yang basah dengan bumbu. Nah, bisnisnya belum terlihat sehat. Ya, teman-teman masih perlu effort lebih untuk melakukan kegiatan produksi. Kenapa bisa sampai lama sekali? Butuh 2 minggu untuk produksi 45 biji itu. Wah, itu habis. Oke, baik. Oke, itu habis baru produksi lagi. Oke. Kalau chicken katsu, bagaimana? Pola produksinya 1 hari kira-kira maksimal bisa berapa banyak yang diproduksi? Kalau rata-ratanya bentuknya 10. 10, oke. Kalau misalnya kayak produksi resipi itu biasanya tak kurang jadi 5, 7. Dan pokoknya rata-rata maksimalnya 10 ya. Iya. Satu hari
maksimal? Produksinya 10, baru waktunya 20. Kan masih banyak produknya kan beda-beda Kak. Kayak ayamnya 10, tempenya 10, tahunya 5. Jadi 25 per hari. Biasanya tahun itu ada yang sampai 20, 15. Oke, rata-rata 10 juga bisa habis ya? Iya. Oke, kalau ini satu porsi berapa? Harganya? Iya. Kalau ayam harganya 22.000. 22.000. Oke, kalau ini masih terlihat masih cukup sehat ya. Nah, saran dari teman-teman khususnya yang di dalam, ya kan? Nah, kalau produksi, kalau yang menjadi kendalanya adalah pasarnya. Jadi kalau bisa pemasarannya yang lagi ditingkatkan, ya. Memang benar-benar pemasaran yang ditingkatkan. Kita menunggu hasil dari Rukiah Kak Ira, ya kan? Baru kita coba maksimalkan pemasaran melalui online gitu. Karena online itu bakal sangat erat kaitannya dengan yang namanya desain. Itu baru desain visual. Ya, kita belum bicara terkait copywritingnya dan sebagainya. Ya, memang kalau teman-teman memasarkan secara organik, bedalam itu kayak tadi, itu bakal kurang sehat lah bisnisnya. Kecuali teman-teman buka channel baru dengan model reseller dan sebagainya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya harganya tentu kalau harga reseller kan bakal turun. Tapi untungnya adalah teman-teman bisa lebih cepat laku produknya, kemudian bisa produksi lebih banyak lagi. Harapan kita adalah kalau teman-teman produksi lebih banyak lagi setiap hari, untungnya bisa lebih banyak. Kayak gitu, ya kan? Kalau ini memang mau benar-benar digeluti ya, katakan mau geluti. Nah ini bakal ya mau tidak mau teman-teman harus spend waktu gitu, spend waktu minimal kayak orang jam kerja gitu, 8 jam setiap hari, mulai dari produksinya dan pemasarannya. Kalau agak kesulitan menghandle semuanya, bisa bagi tugas, ada yang produksi, ada yang pemasaran. Jadi tinggal lagi juga seperti yang tadi diceritakan. Nah kemudian nanti karena begini, banyak bisnis yang tidak dapat untung, yang berhenti, bahkan startup pun itu berhenti bukan gara-gara produknya tidak bagus gitu, karena timnya tidak kompeten, tidak, tapi karena tidak ada profitnya, tidak ada untungnya, ya berhenti gara-gara bisa ada untungnya gitu. Tapi kalau itu terjadi dengan teman-teman, kalau di dunia bisnis itu biasa, nanti kita lakukan pivot atau kita coba rubah model bisnisnya teman-teman. Nah, sama halnya juga yang bikin katsu. Nah, kalau saya lihat sudah agak seimbang sih sebenarnya jumlah permintaan dengan kapasitas produksinya teman-teman, ya kan sudah cukup seimbang. Nah, hanya saja untungnya memang kelihatan masih sedikit. Cumanya kalau saya melihat ya teman-teman, ya kapasitas produksi 10 atau 20 per hari itu sebenarnya bisa dilakukan kalau cuma 1 orang. Harusnya kalau teman-teman ada 3 orang itu bisa sampai 60 atau 100 katsu, sudah termasuk dengan pemasarannya, ya. Nah, jadi intinya apa? Optimalkan kerjanya. Berpikir seperti karena tidak masuk kuliah, ya kan? Tidak masuk kuliah, berpikir kayak orang kerja pada umumnya, minimal 8 jam kerjakan olah bisnis dan menghasilkan. Mulai dari awal, mulai dari belajar di pasar, produksi sampai penjualan kayak gitu. Nah, semoga kalau ada pertemuan-pertemuan berikutnya kita mau lihat nih ada peningkatan kapasitas produksi di setiap bisnis masing-masing. Ya. Itu sih kalau dari saya. Ya. Intinya kapasitas produksi lah ya ditingkatkan. Takutnya nanti berhenti gara-gara tidak ada untungnya, saya tidak dapat apa-apa. Ya. Nanti saya kasih nomor WA-nya. Ya. Oke, sudah cukup ya, sudah cukup banyak masukannya yang bisa kalian nantinya kalian pikirkan strateginya untuk mengembang selanjutnya seperti apa. Ya. Oke.
terima kasih buat Pak Domingos, Kak Iksan, Kak Andi, kemudian Kak Ita atas segala masukan hari ini dan waktunya. Terima kasih banyak untuk brainstormingnya hari ini. Semoga mereka usahanya bisa berlanjut terus, bukan cuma sampai selesai kuliah gitu ya. Terima kasih Pak Dekan sudah membersamai kami untuk hari ini. Terima kasih teman-teman dari UNED dan BKM. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tutup presentasi laporan akhir mahasiswa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto yuk, fotonya masih.